Assalamualaikum teman hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Sri. Hari ini kita belajar tematik ya teman-teman. Kita sudah memasuki tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN ya, subtema 1-3. Teman-teman, silakan dilihat ya video Ustazah sampai selesai. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungan. Jika kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang aman, bersih, sehat, asri, dan tentram. Contoh pelaksanaan menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, turut ikut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan. Memasuki subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, hak sebagai warga negara Indonesia. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini beberapa contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, hak memeluk agama dan menjalankan agama yang mereka yakini. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, hak mendapat perlindungan hukum. Yang kelima, hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita lanjut ya teman-teman. Hak-hak warga negara Indonesia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, kita baca dari rumah ya, nomor 1 sampai nomor 11. Ustazah akan kasih waktu ya. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan pasal-pasal berapa saja yang menentukan hak-hak warga negara Indonesia. Kita lanjutkan ya. Manfaat pemenuhan hak warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban harusnya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Manfaat yang diperoleh dalam pemenuhan hak, mendapat pendidikan dan pengajaran. Tentunya manfaatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tentunya manfaatnya adalah meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perolehan pelayanan kesehatan. Tentunya manfaatnya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Pentingnya pelaksanaan hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu,
keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memasuki subtema 3 ya, masyarakat sejahtera, negara kuat. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajibannya dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat, bertindak sebagai warga negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, tertib membayar pajak. Dampaknya adalah pembangunan bangsa dapat berlangsung dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Dampaknya adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampaknya adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Yang keempat, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara semakin kuat. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya adalah tugas untuk kalian ya. Tugasnya teman-teman bisa lihat di Google Classroom ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran dari Ustazah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran Ustazah selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.